Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Maiswari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Makassar dari kelas 9 kuliah 7 Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang PHK secara besar-besaran di tengah pandemi COVID-19. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Demokrasi dan HAM. Nah, langsung saja kita ke materi. Berbicara tentang PHK, PHK merupakan kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja, merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Nah, dalam situasi sekarang di tengah wabah pandemi virus COVID-19, kita dihebohkan dengan berbagai berita PHK besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan formal maupun informal di Indonesia. Dan ini merupakan dampak dari COVID-19 dalam dunia usaha. Perusahaan tidak dapat membayar gaji para karyawan karena daya beli masyarakat yang kurang, tentu secara otomatis pemasukan perusahaan pun juga ikut turun. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 1 Mei 2020, 2,9 juta orang terdampak. Di antaranya 1,32 juta orang pekerja formal dirumahkan. 375.165 orang pekerja formal di PHK, 314.883 orang pekerja informal, dan 1,2 juta orang dalam proses validasi. Walaupun PHK ini merupakan jalan terakhir dan bahkan ini diinstruksikan langsung oleh Presiden, namun masih banyak perusahaan yang menyalahgunakan kondisi ini. Nining Elitos, Ketua Umum Kasbi pada acara 2 arah di stasiun TV Kompas pada tanggal 5 Mei 2020 mengatakan bahwa situasi ini banyak dimanfaatkan pengusaha untuk mengubah status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Bahkan ada yang kemudian di PHK secara sepihak, dirumahkan tanpa memenuhi hak-haknya dan digaji hanya sekitar 20% saja. Maksudnya di sini, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan kemudian memasukkan karyawan lain di perusahaannya, sehingga yang dirumahkan ini situasinya tidak jelas. Maka dari itu, perlu pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasi hal ini. Kemudian Nining Elitos pun juga sudah melaporkan beberapa kasus perusahaan yang melakukan hal tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui via telepon dan diarahkan untuk melakukan pengaduan lewat online. Kata Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia yang saya kutip pada laman kompas.com pada tanggal 8 April 2020, dia mengatakan bahwa situasi dan kondisinya memang berat, tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak COVID-19. Menurut saya pribadi, memang benar yang dikatakan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan karena memang untuk mengatasi masalah yang timbul sebagai dampak dari COVID-19 ini, kita perlu kerjasama yang baik itu pemerintah maupun warga negara Indonesia. Nah, sangat banyak langkah yang direncanakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya, upaya yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan yaitu akan menyalurkan bantuan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan bagi karyawan yang terkena PHK sebagai dampak dari virus corona. Bantuan ini akan diberikan setelah karyawan mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja. Pendaftaran kartu prakerja ini bisa melalui situs resmi kartu prakerja ataupun melalui Dinas Tenaga Kerja di wilayah masing-masing. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan nantinya para pekerja yang terdampak PHK bakal mendapatkan santunan sebesar 1 juta per kepala untuk 3 bulan. Santunan dan pelatihan tersebut akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Ini saya kutip pada laman kompas.com pada tanggal 15 Mei 2020.
Kemudian, tidak hanya itu, pemerintah juga menjanjikan stimulus berupa relaksasi kepada pengusaha yang konsisten tidak melakukan PHK. Menurut kebijakan stimulus berupa relaksasi ini, Pak Haryadi, Ketua Umum Apindo, berkomentar. Dia mengatakan bahwa mengenai relaksasi sudah diumumkan kemarin 30 April dengan PMK 44, yaitu menyangkut PPh 21, PPh 22, dan PPh 25. Kebijakan ini sedikit menolong dari segi payung hukum, kecuali untuk PPh 25. Untuk PPh 21 relatif lebih banyak menolong kepada pekerjanya karena diberikan tanpa potongan. Nah, kalau untuk PPh 25 itu lebih banyak bermanfaat bagi perusahaan yang masih beroperasi dengan normal, seperti usaha yang tidak terdampak virus corona, seperti perusahaan telekomunikasi. Menurutnya juga, untuk sementara waktu kebijakan ini belum terlalu memberi efek yang dapat membuat perusahaan berusaha mempertahankan perusahaannya tanpa harus melakukan PHK. Karena masalah terbesarnya di sini yaitu perusahaan tidak memiliki kas masuk. Nah, menurut saya pribadi, untuk mengatasi masalah PHK karena virus COVID-19 ini, pemerintah sebaiknya lebih tegas lagi untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang menyalahi aturan. Di samping itu, pemerintah juga harus konsisten memberikan bantuan dana kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak secara adil dan merata, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa lebih efektif dalam mengatasi masalah PHK. Dengan berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah ini, tentu merupakan bentuk usaha nyata dari pemerintah mengatasi masalah ketenagakerjaan, walaupun memang masih belum berjalan dengan efektif. Ini merupakan PR besar bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi untuk memberikan solusi yang tepat dalam penanganan dampak dari COVID-19. Tidak hanya itu, kita juga sebagai warga negara harus ikut andil dalam mengatasi masalah ini. Bisa dengan memanfaatkan kemampuan yang kita miliki dengan menciptakan atau memproduksi sendiri APD, masker, dan antiseptik sendiri. Dan bahkan kita juga bisa mempekerjakan orang sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dengan langkah ini kita juga bisa membantu pemerintah mengatasi masalah kekurangan APD. Selain itu, kita pun juga bisa mendapatkan penghasilan dari jasa pembuatan APD. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai PHK besar-besaran sebagai dampak dari COVID-19 di Indonesia. Semoga pemerintah bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dan yang paling penting, semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kami semua bisa berjalan menjalankan hidup secara normal kembali. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.